Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore semuanya. Salam aleichem. Ya, kita bersyukur kembali kita boleh berjumpa dalam pertemuan ibadah kita, ibadah new normal yang ketiga ya pada sore hari ini dalam pertemuan ibadah kita di rumah Tuhan di gedung gereja. Dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah kita pada sore hari ini dalam ibadah minggu ini yaitu miliki garam dalam hidupmu. Jadi supaya setiap orang percaya memiliki garam di dalam hidupnya. Ya tentu bukan garam dapur gitu ya. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pembacaan kita pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab hari ini, di sini firman Tuhan dia bukan hanya sekedar mengingatkan kita, firman Tuhan bukan hanya menegur kita, firman Tuhan bukan hanya menasihatkan kita, tetapi firman Tuhan ini berbicara sangat-sangat keras. Bapak Saudara ya, berbicara sangat keras, di mana di sini firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyesatkan. Jadi ini peringatan. Jadi kalau bicara tentang peringatan keras, itu bagaikan sebuah
warning gitu ya. Jadi peringatan keras. Dan biasanya yang namanya peringatan keras itu atau warning itu selalu tandanya, saudaraku ya. Seringkali kita jumpai di mana? Di tiang listrik ya. Ya kan? Kalau nggak salah di depan gereja ini ada warning ya. Kenapa? Karena di atas itu ada trafo, tegangan tinggi. Artinya apa? Kalau kamu pegang, kamu mati. Kira-kira begitu saudara ya. Karena itu ditulis peringatan keras dengan tulisan warna merah. Ada gambar tengkoraknya. Ada gambar tengkorak dengan palang apa? Tulang ya. Nah itu. Itu namanya warning, peringatan keras. Artinya apa? Jangan coba-coba sentuh. Sebab kalau engkau sentuh, engkau mati. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan ini merupakan warning bagi setiap orang percaya. Warning bagi setiap orang Kristen. Warning bagi setiap orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus atau murid Yesus. Dan hal ini kita bisa lihat dalam pembacaan kita ini diucapkan sebanyak 4 kali. Yang pertama kita perhatikan pada ayat 42 dikatakan ya. Pada ayat 42 dikatakan barang siapa menyesatkan dan seterusnya ya. Nah ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada pribadi. Kepada orang-orang yang percaya, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Barang siapa menyesatkan, firman Tuhan katakan. Dan selanjutnya kita lihat ya. Kemudian pada ayat 43, di situ ditulis apa lagi? Lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi, yaitu menunjuk kepada apa? Kepada salah satu dari anggota tubuh kita, yaitu apa? Jika tanganmu menyesatkan engkau. Jika tanganmu menyesatkan engkau. Nah kemudian yang ketiga sama juga lebih spesifik lagi menunjuk kepada salah satu dari anggota tubuh kita, yaitu ayat 45. Firman Tuhan bilang apa? Dan jika kakimu menyesatkan engkau. Dan selanjutnya kita lihat yang keempat sama, lebih spesifik lagi, yaitu menunjuk salah satu dari apa? Indera penglihatan kita, yaitu apa? Mata kita. Dan itu ditulis dikatakan pada ayat yang ke-47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, firman Tuhan bilang cungkilah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal ini, Tuhan mulai dari pribadi. Kemudian Tuhan merinci kepada secara spesifik dari anggota-anggota tubuh kita. Karena memang saudara, seringkali dengan tangan kita ini, kita mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau melakukan segala sesuatu yang bisa menyesatkan. Ya, kita sendiri bisa tersesat dan juga bisa menyesatkan orang lain dengan tangan kita. Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dengan kaki kita yang membawa kita untuk melangkah. Kaki kita yang membawa kita untuk berjalan, kaki kita yang menggerakkan kita untuk berlari-lari. Untuk apa? Untuk mendapatkan tujuan. Nah, seringkali tujuan yang kita ingin capai itu ternyata malah menyesatkan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan itu. Dan juga selanjutnya yaitu mata kita. Orang bilang mata itu adalah jendela jiwa. Mata adalah jendela hati. Jadi Bapak Saudara, nah kita bisa lihat dari matanya orang itu, kadang-kala kita bisa tahu, oh ini orang ini bagaimana. Gitu ya. Oh ini orang kurang tidur. Oh ini orang lagi pikirannya lagi kemana-mana, saudaraku ya. Itu bisa dilihat dari matanya. Dan kita bisa lihat, oh ini orang kok aneh ya, kok matanya jelalatan. Gitu ya. Kita bisa lihat, berarti ini orang mencurigakan. Itu dari mata. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan, mata bisa membuat kita tersesat. Ya, kita bisa melihat sesuatu yang bisa menyesatkan kehidupan kita.
gitu ya. Dan dari mata kita juga bisa menyesatkan orang lain. Dan inilah firman Tuhan mengingatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan merinci secara terperinci tentang hal yang menyesatkan ini artinya menegaskan bahwa hal yang menyesatkan itu adalah masalah yang sangat-sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan hanya sekadar tahu, kita bukan hanya sekadar mengerti, tetapi ketika kita berbicara tentang hal yang menyesatkan, itu kita harus menentukan sikap kita. Kita harus mengambil tindakan yang tegas terhadap hal-hal yang dapat menyesatkan, Bapak Saudara. Nah, berbicara tentang penyesatan ini, saya ingin mengajak Bapak Saudara, karena kalau kita perhatikan, menurut terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia, kayaknya biasa-biasa aja. Ya, kalau tersesat kan bisa kembali lagi. Kalau salah jalan ya kan bisa balik lagi. Tersesat, kayaknya biasa aja, Saudara ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kita bisa mengerti apa sebetulnya. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan hal ini, memberikan peringatan keras tentang hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Nah, kita lihat dalam bahasa aslinya, itu di dalam bahasa asli Alkitab, itu Perjanjian Baru khususnya, itu dalam bahasa Yunani, kata menyesatkan ini, itu diterjemahkan, ditulis dengan kata skandalizo. Jadi skandalizo, itu dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata skandalizo ini, kalau diterjemahkan secara harfiah, itu artinya membuat seseorang menjadi tersandung dan jatuh dan menjadi sakit. Itu artinya. Jadi kata skandalizo, kalau diterjemahkan secara harfiah, itu artinya membuat seseorang ya menjadi tersandung dan jatuh dan sakit. Jadi tersandung, jatuh, dan sakit. Itu arti kata skandalizo. Membuat seseorang tersandung dan jatuh dan menjadi sakit. Yang kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata penyesatan. Bapak Saudara ya. Jadi dalam bahasa aslinya itu artinya skandalizo, artinya membuat seseorang tersandung dan jatuh dan menjadi sakit. Nah, tetapi kita bisa melihat bukan hanya sekadar itu saja. Bukan hanya sekadar itu saja. Sebab kalau itu diartikan di dalam kata dasarnya skandalon, itu artinya sebuah metode atau perencanaan. Metode apa? Perencanaan apa? Yaitu perencanaan untuk membuat seseorang tersandung dan jatuh dan menjadi sakit. Itu artinya. Jadi sebuah metode, sebuah perencanaan untuk membuat orang lain menjadi tersandung dan jatuh dan menjadi sakit. Nah, jadi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya oleh Lembaga Alkitab yaitu penyesatan. Sebetulnya di dalam bahasa aslinya yaitu berasal dari kata dasar skandalon dan ditulis menjadi skandalizo, itu artinya sebuah metode atau perencanaan untuk membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh dan menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa bayangkan, kita bisa membayangkan tentang seseorang ya yang merencanakan sesuatu, merencanakan sesuatu atau membuat sebuah metode untuk melaksanakan skandalizo ini. Artinya apa? Saya punya rencana. Rencana saya apa? Saya bikin sebuah metode, merancang, tujuannya apa? Untuk membuat seseorang tersandung.
Saya mau bikin dia tersandung, saya mau bikin dia tidak hanya sekedar tersandung, tetapi jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia juga mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan bukan hanya sakit, kalau kapan perlu, dia mati. Bapak saudara. Jadi bisa bayangkan, seseorang tidak hanya melakukan tindak kejahatan, tetapi dia merencanakan sebuah tindakan kejahatan secara apa orang bilang secara masif, gitu ya, secara terencana, ya, kemudian secara masif. Itu sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa tahu, bisa bedakan kalau bicara hukum, ya, orang yang melakukan tindak kejahatan secara spontan dengan orang yang melakukan perbuatan jahat secara terencana, itu hukumnya pasti beda ya, pasti beda. Ya, kalau orang yang melakukan tindak kejahatan secara spontan, ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun, saudaraku ya. Tetapi beda dengan orang yang merencanakan tindak kejahatan, melakukan tindak kejahatan yang terencana, pembunuhan berencana, perampokan berencana, kejahatan yang berencana, itu beda. Hukumnya saudara, kalau bukan hukuman seumur hidup, ya bisa sampai kepada apa? Hukuman mati. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau yang suka nonton berita kriminal, ya, yang hobinya tidak hanya nonton sinetron aja, tidak hanya nonton film Korea, tetapi lihat berita kriminal, saudara, baru-baru ini, ya, di dalam sebuah pengadilan diputuskan hukuman mati, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada salah seorang oknum polisi, saudara. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan yang terencana. Saudara ya, saya hanya lihat sekilas, tapi itu ada diberitakan. Divonis mati. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan yang terencana. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan buat kita pada sore hari ini yang berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dibuang ke dalam laut dengan leher terikat dengan batu, saudara ya. Kira-kira orang itu bisa hidup enggak? Enggak hidup, dia akan mati. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jadi firman Tuhan dengan keras, jika tanganmu menyesatkan, penggallah. Barang siapa menyesatkan, buang. Itu sangat keras sekali, saudara. Nah, mengapa demikian? Karena orang yang melaksanakan skandaliso ini atau penyesatan ini sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, dia bukan sekedar menunjukkan sesuatu, tetapi lebih dari itu, dia merencanakan segala sesuatu, yaitu bagaikan orang yang sedang merencanakan sebuah tindak kejahatan secara berencana. Itulah sebabnya di sini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan warning, peringatan keras. Kalau menyesatkan, potong. Kalau menyesatkan, buang. Kenapa? Karena ini adalah gambaran yang sangat ekstrim. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan gambaran yang sangat ekstrim untuk sebuah bahaya yang juga menimbulkan efek yang ekstrim juga. Nah, kemudian sesudah Tuhan Yesus berbicara tentang penyesatan, Tuhan Yesus lalu berpindah. Apa yang dibicarakan? Tuhan Yesus kemudian beralih kepada kehidupan seseorang yang memiliki garam. Nah, itu yang dikatakan pada ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah
kamu mengasinkannya. Di sini Tuhan Yesus beralih dari bicara tentang penyesatan atau skandalizo, Tuhan Yesus berbicara tentang seseorang yang memiliki garam. Seseorang yang akan digarami. Seseorang yang telah digarami. Nah, Bapak Saudara, untuk bisa mengerti hal ini, kita juga perlu melihat dari bahasa aslinya juga. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, digarami ini itu dalam bahasa aslinya itu halitzo. Halitzo. Jadi kalau penyesatan tadi skandalizo, kalau digarami ini yaitu halitzo. Itu dalam bahasa aslinya. Apa artinya halitzo ini? Halitzo ini artinya adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Dan halitzo ini sangat kental di dalam tradisi perjanjian lama. Yaitu dalam hal ketika seseorang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekadar mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi juga ketika seseorang ketika dia memberikan persembahan, ketika dia menyembah Tuhan, ini juga merupakan sekaligus sebuah tanda dari sebuah perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini disebut dengan halitzo atau digarami. Nah, makanya kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu, saya ambil contoh misalnya di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 13 ayat 5 dan di dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 19. Di situ Bapak Ibu Saudara kalau bisa lihat nanti itu ada ditulis perjanjian garam. Ya, perjanjian garam. Nah, ini artinya apa perjanjian garam? Artinya melalui perjanjian garam itu Tuhan telah menaruh satu perjanjian yang kekal bagi kita. Nah, bagi kita pada saat ini yaitu Tuhan menaruh suatu perjanjian kekal di dalam Yesus Kristus. Apa isi perjanjiannya? Yaitu perjanjian pengampunan dosa. Ya, di pengampunan dosa kemudian keselamatan dan anugerah hidup kekal. Ini isi perjanjiannya, saudara ya. Nah, perjanjian itu kita terima ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ini perjanjiannya. Jadi Allah yang sudah mengerjakan karya keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus ketika Yesus mati di salib, dia dikubur, bangkit pada hari yang ketiga untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, memberikan pengampunan dosa, dan menganugerahkan keselamatan hidup kekal. Dan apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus ini, kita terima ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ini adalah sebuah perjanjian yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan itu disebut halitzo atau perjanjian garam. Nah, kapan kita melakukan perjanjian itu, Bapak Ibu Saudara? Itu juga kita lakukan bersama-sama melalui perjamuan kudus. Itu artinya apa? Mengingatkan kita, membaharui kembali perjanjian kita dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Perjanjian apa? Yaitu perjanjian pengampunan dosa, keselamatan, dan anugerah hidup yang kekal. Dan lewat perjamuan kudus, kita tidak hanya sekedar mengingat perjanjian itu, tetapi juga membaharui perjanjian itu. Dan sekaligus memperlihatkan kepada kita begitu luar biasanya Tuhan memperjuangkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya apa? Supaya tidak binasa karena dosa. Supaya tidak
dihukum seperti dikatakan di sini. Kalau kita baca di dalam ayat 44, saudaraku ya, di dalam ayat 43, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kemudian kita lihat ayat 45. Daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka, dan di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, kemudian ayat 47 juga dikatakan, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati, tidak mati dan api tidak padam, saudara. Jadi di sini kita lihat, inilah yang sudah Tuhan lakukan. Inilah yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, yang menerima perjanjian garam, yang mengalami perjanjian garam. Nah, itulah sebabnya dikatakan ayat 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi lewat firman Tuhan ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Apa yang ingin Tuhan Yesus ingatkan kepada kita? Dia tidak hanya memperingati kita tentang supaya kita jangan melakukan hal-hal yang menyesatkan, tetapi dia juga memperingatkan kita tentang tugas dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tugas kita sebagai orang Kristen. Tugas kita sebagai orang percaya. Tugas kita sebagai murid Yesus. Apa tugas kita? Bukan menjadi seorang skandalitso. Apa itu skandalitso? Yang bisanya cuman membuat orang jatuh. Jadi kalau jadi suami, jangan jadi suami yang bisanya cuman membuat istrinya tersandung, jatuh dan sakit. Saudaraku ya, demikian juga jadi istri. Jangan cuman bisanya hanya bikin suamimu tersandung, jatuh dan sakit. Itu bukan tugas orang Kristen. Itu bukan tugas orang percaya. Dan itu bukan pelayanan. Tetapi itu sebuah skandalitso. Saudara ya, kita bisa lihat sesuatu yang disebut dengan skandal, itu sesuatu yang negatif. Karena itu Tuhan memberikan peringatan keras. Jadi dengan kata lain, kamu tidak akan sampai ke rumah Bapa di surga kalau kamu hanya bisanya menjadi seorang skandalitso. Makanya Tuhan katakan, daripada tanganmu dua-duanya utuh masuk ke dalam neraka, lebih baik kamu punya satu tangan. Karena itu Tuhan katakan, penggallah, cungkilah, buanglah. Artinya apa, saudara? Ini merupakan gambaran bahwa hal ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau pulang jangan sampai ambil parang ya, potong tangan. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai ambil obeng, cungkil mata. Itu bukan itu maksudnya, saudara ya. Ya, atau mungkin ambil tali, diikat di leher, terus ambil batu. Ya, terus ceburkan diri di laut atau menceburkan orang lain ke laut. Bukan itu maksudnya. Ini merupakan gambaran. Jangan main-main dengan skandalitso. Artinya apa? Stop, berhenti. Melakukan hal-hal yang membuat orang lain tersandung, jatuh dan menjadi sakit. Itu bukan tugas orang Kristen. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar marah, tetapi Tuhan Yesus memberikan peringatan
keras. Bapak Ibu Saudara. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah menjadi seorang halitso. Halitso. Apa artinya halitso? Yaitu seorang yang bisa menggarami, seorang yang bisa memberi rasa, seorang yang bisa memberi makna, makna yang berarti dalam kehidupan, makna yang berarti bagi kehidupan orang lain. Kalau bicara tentang hubungan suami istri, kehidupan rumah tangga dan keluarga, yaitu sama-sama saling memberi apa saudara? Memberi rasa. Rasa apa? Bukan kepahitan, tetapi rasa yang enak, rasa yang manis. Memberi makna yang berarti. Saudaraku ya, jadi kesan yang mendalam. Makna yang berarti buat kehidupan bagi orang lain. Ini luar biasa saudara. Nah inilah tugas orang Kristen. Yaitu menjadi seorang halitso. Yaitu menggarami, memberi rasa bagi sesama kita, bagi orang lain. Memberi makna dalam kehidupan orang lain, makna yang berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini digambarkan oleh seorang santo yang bernama Fransiskus dari Asisi dalam sebuah doa. Ya, mungkin Bapak Saudara pernah dengar ini, doa Fransiskus dari Asisi. Apa isi doanya? Dia berdoa begini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan atau cekcok, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Karena itu Bapak Saudara, di tengah kita menghadapi badai pandemi virus corona, jangan jadi seorang skandalitso, tapi jadilah seorang halitso. Tuhan memberkati, haleluya, amin.